Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Anindya Rizka Puanti dengan NIM 2892150207. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang metode harga pokok pesanan dengan Ibu dosen Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas jasa pesanan. Untuk menentukan harga pokok produksi persatuannya, bisa digunakan rumus total biaya produksi pesanan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Tujuan dari harga pokok pesanan adalah agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Selanjutnya, karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi pesanan spesifik dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, kemudian dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya overhead pabrik, dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang terakhir, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun manfaat informasi harga pokok produksi persatuan yaitu yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk, jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, syarat penentuan harga pokok pesanan. Tiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan. Sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, harga pokok tiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Yang kelima, harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Kartu pesanan atau kartu harga pokok. Kartu biaya pesanan adalah faktur atau dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk masing-masing pesanan. Fungsi dari kartu pesanan ini yaitu sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan. Adapun contoh kasusnya yaitu PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya bahan baku per unit sebesar Rp750, lebih mahal dari biaya bahan baku yang biasa dipakai yakni Rp600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal, akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya tenaga kerja langsung per unit produk sebesar Rp400. Tarif biaya overhead pabrik adalah 112,5% dari biaya tenaga kerja langsung atau sebesar Rp450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan, PT Permata dari 10 unit yang dihasilkan
hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit, harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit PT Buana. Di sini terdapat biaya bahan baku langsung sebesar Rp750.000 dengan biaya per unitnya Rp750. Adapun tenaga kerja langsung sebesar Rp400.000 dengan biaya per unit sebesar Rp400. Dan juga biaya overhead pabrik sebesar Rp450.000 dengan biaya per unit sebesar Rp450, yang dimana terdapat total biaya sebesar Rp1.600.000, juga total biaya per unit sebesar Rp1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga Rp400 per unit. Dari kasus di atas, diminta ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana dan juga biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Adapun jawabannya yakni mencatat biaya pesanan yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima oleh PT Buana, di mana barang dalam proses terdapat debit sebesar Rp1.600.000, persediaan bahan baku sebesar Rp750.000 di kredit, gaji dan upah sebesar Rp400.000 di kredit, dan juga biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp450.000 di kredit. Total nilai persediaan dari barang yang rusak adalah Rp80.000, di mana didapat dari Rp400 per unit dikali 200 unit. Pencatatan atas jurnal unit yang rusak adalah barang rusak sebesar Rp80.000 di debit dan barang dalam proses sebesar Rp80.000 di kredit. Pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 800 unit. Harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikan pesanan adalah sebesar Rp1.520.000, yaitu sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit, dikurang dengan taksiran nilai persediaan dari unit yang rusak sebanyak 200 unit, yaitu Rp1.600.000 dikurang Rp80.000. Pencatatan dalam jurnal adalah beban pokok penjualan sebesar Rp1.520.000 di debit, barang dalam proses sebesar Rp1.520.000 di kredit. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana adalah sebesar Rp1.900, lebih tinggi dari Rp300 dibanding dengan biaya per unit yang seharusnya Rp1.600. Hal ini terjadi karena adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak telah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak, yaitu sebesar Rp240.000. Biaya per unit dari barang yang rusak setelah dibagi dengan jumlah unit yang sesuai dengan spesifikasi pesanan adalah sebesar Rp300. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.